Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Don salam don katuk, jawab salamnya ke orang ngantuk. Bisa kita ulangi lagi hadirin? Makan kue talam hangat-hangat. Kalau jawab salam harus semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam buah naga, yang jawab salam masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'd. Hadirin, kita aminkan doa dulu yuk. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mazlumin wal mustad'ifina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma tsabbit aqdamahum wasfi jarhahum waj'al qatlahum minasy syuhada'il marzuqina 'inda rabbihim. Allahumma haril masjidil aqsa min aidil yahudil muktasibin. Allahumma haril masjidil aqsa min aidi wa kaidil mu'tadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar hadirin Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Kata sejarawan, para sahabat Nabi salafus soleh kalau ketemu satu dengan yang lain, selain memulainya dengan salam, mereka juga menanyakan tentang kabar. Kaifa halukum, kaifa asbahtum. Ketika yang ditanya menjawab dengan alhamdulillah, maka kata para ulama, orang yang bertanya dan menjawab dua-duanya sedang dianggap melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Maka biasakan Pak, ketika kita ditanya kabar, gimana kabarnya Pak? Ya alhamdulillah, berkah selalu, alhamdulillah sehat selalu. Jadi sebanyak apapun kita punya masalah yang belum terselesaikan, tutupin dengan alhamdulillah. Jangan sampai ditanya kabar, aduh pusing gua, tahun ini bakalan gak pulang kampung kayaknya, seret bener usaha. Tutupin aja dengan alhamdulillah. Hadirin, bersyukur sekali saya diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahim lewat guru saya Bapak Kiai Haji Hasibuan, ya, yang di ACCI mungkin dengan Pak Haji Safarudin, ya. Dan akhirnya saya bertemu dengan hadirin Bapak Ibu yang luar biasa, ya. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah buat kita semuanya. Hadirin, satu hal yang tidak pantas kita lupakan, apalagi kita hentikan, adalah senantiasa bersyukur kepada Allah. Mengingat Allah juga tidak pernah lupa, apalagi menghentikan kucuran ragam nikmatnya kepada kita. Kendati seringkali nikmat-nikmat itu kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Yakin hadirin, kalau kita merealisasikan syukur kita dengan cara yang benar, Allah bilang apa? La in syakartum la azidannakum. Jika kalian benar-benar bersyukur, ada dua penegasan Pak di ayat itu tuh. Lam taukid dan nun taukid. La azidannakum. Sungguh benar-benar kami akan tambahkan. Jadi nikmat itu bukan saja Allah jaga Pak, tapi Allah tambahkan. Tadinya mungkin kita ngontrak, karena kita pandai bersyukur malah jadi punya kontrakan. Tadinya kita seorang office boy, karena bersyukur ya naik levelnya jadi manajer. Karena kita pandai bersyukur, istri kita yang satu jadi, ada ibu-ibu gak marah, ada ibu-ibu ntar.
Itulah ya, kalau kita pengen tahu syukur kita sudah dibuktikan oleh Allah belum, udah diakui oleh Allah belum. Lihat, nikmat itu bukan saja Allah jaga hadirin, tapi Allah akan tambahkan. Salam dan salawat kita mohon selalu kepada Allah, semoga tercurahkan kepada manusia pilihan, panutan umat yang tidak tanduknya memang harus senantiasa menjadi teladan buat kita semuanya. Beliau hadirin pernah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang kepala negara, seorang presiden yang sangat perhatian dan peduli dengan rakyatnya. Dalam suatu riwayat diceritakan Rasulullah pernah dihadiahkan pakaian yang mewah, pakaian impor Pak, yang dimaksudkan agar beliau kenakan saban kali ketemu dengan tamu-tamu negaranya. Rupanya beliau nggak nyaman Pak dengan pakaian impor itu, dengan pakaian mewah itu, dan memerintahkan Sayyidina Umar untuk menukarnya dengan pakaian biasa saja. Masya Allah. Perhatikan Pak, kendati Nabi kita sudah berada di puncak kepemimpinan tertinggi, tapi nggak ada tuh keinginan untuk bersenang-senang dengan kekuasaannya, dengan pemerintahannya, tapi justru ingin merasakan seperti yang dirasakan oleh rakyatnya. Beliau juga pernah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang ayah, seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang sangat mencintai dan menyayangi keluarganya. Kalau kita buka lembaran sejarah rumah tangga Nabi kita, nggak pernah kita dapatkan ada kisah piring terbang gitu Pak ya, atau gelas melayang, yang menunjukkan pertengkaran dan percekcokan rumah tangga kita. Jangankan kekerasan fisik Pak, kekerasan verbal saja, umpatan dan celaan itu nggak pernah keluar dari lisan Nabi kita kepada para istrinya dan anak-anaknya, apalagi kepada para pembantunya. Testimoni untuk ini banyak sekali disampaikan oleh para istrinya. Ya, kita istri satu aja ngumpatnya berapa? Banyak sekali. Rasulullah yang istrinya Pak ya nggak pernah mengumpat, mencela, mencaci maki, apalagi sampai memukul. Di antara testimoni yang menarik pernah disampaikan oleh Anas bin Malik. Masih ingat siapa Anas bin Malik Pak? Yang ketika beliau hijrah datang ke Madinah, itu ibunya Ummu Salamah pengen menghadiahkan sesuatu buat Rasulullah, tapi karena dia orang nggak punya, akhirnya menghadiahkan Anas bin Malik untuk menjadi asisten rumah tangganya Nabi lah, hingga dirawat, dididik. Jadi yang balikin sendalnya Nabi, yang nyiapin jubahnya Nabi, yang megangin wudhu buat Nabi itu Anas bin Malik tuh. Apa kata beliau? Dari umur 10 tahun aku bersama Rasulullah mendampingi beliau, tidak pernah aku temukan Rasulullah mencaci maki, memarahi istrinya, tidak juga kepada aku sebagai pembantunya atau khodimnya. Masya Allah. Beliau juga pernah mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi seorang pedagang, seorang pelaku bisnis yang sangat jujur dan transparan dalam setiap transaksinya. Dalam sebuah riwayat diceritakan beliau kalau berbisnis Pak dan berdagang kala itu unik sekali, yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Pak, Bu, barang ini saya peroleh dari negeri Syam dengan harga sekian. Silakan Bapak Ibu mau bayarin berapa, yang penting saya untung. Yang penting saya ada untungnya. Sebuah transaksi yang belum pernah dialami oleh siapapun kala itu ya, caranya kecuali Nabi kita Pak. Sehingga banyak diantara para customer, para pembeli yang memberikan keuntungan 20%, 30%, ya bahkan ada yang sampai 50%. Berkat apa? Kejujuran dan transparansinya bisnis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sekelumit ya kinerja Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau lebih detail lagi kita pelajarin, rasa-rasanya mustahil kita tidak timbul rasa cinta dan rasa bangga kepada sang Nabi kita. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang benar-benar bisa meneladani Rasulullah, dan kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari beliau. Hadirin, ada doa menarik yang Rasulullah ajarkan.
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi buat umatku yang pada bangun pagi. Mudah-mudahan kita kebagian doa keberkahan paginya Nabi yang pada bangun tentunya. Apa itu berkah? Sebelum kita ke sana, maka para ulama melarang keras, Pak. Kita habis subuh langsung tidur lagi. Kalau kata orang Betawi apa? Nanti rezekinya dipatok ayam. Di Betawi masih banyak ayam enggak? Begitu ajaran orang tua kita. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan setidaknya ada 4 hal yang harus kita lakukan untuk mengisi waktu subuh biar jangan tidur. Yang pertama apa? Thalabul ilmi, nuntut ilmu kayak begini nih. Ya. Apalagi lagi enggak ada kerjaan berarti, enggak ada kesibukan yang berarti, thalabul ilmi harus kita semangatin. Sebab Islam itu adalah ajaran ilmu. Bayangin Rasulullah bilang apa Pak? Siapa yang man yaltamisu fihi ilman sahalallahu ilal jannah. Ya, siapa yang datang ke majelis ilmu memudahkan langkahnya menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan langkahnya menuju surga. Jadi sekarang kita rubah Pak. Kalau mau datang ke pengajian jangan bilang ke taklim, mau ke surga. Karena yang begitu tuh Nabi ngajarinnya. Belum lagi ada ayat yang mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang punya iman ditambah lagi punya ilmu, itu levelnya diangkat oleh Allah beberapa derajat. Maka kalau kita ingin mengangkat level kita di mata Allah khususnya, kuatkan iman kita dan kuatkan ilmu kita. Yang kedua apa Pak? Untuk mengisi waktu subuh versinya Imam Al-Ghazali, zikrullah, berzikir mengingat Allah. Maka ada satu hadis yang menjelaskan siapa yang selesai sholat subuh kemudian tidak beranjak dari tempat sholatnya sampai dia berzikir, berdoa, bermunajat kepada Allah hingga waktu syuruk, maka dia seperti mendapatkan pahala umrah. Nah, ini buat orang-orang yang belum punya duit untuk bisa berangkat umroh, ambil nih pahala umroh yang model kayak begini. Biasakan kalau habis subuh lagi nggak ada kesibukan apa-apa, duduk manis aja Pak. Ya, biar dapat pahala umroh. Terus apalagi yang diingatkan oleh Imam Al-Ghazali untuk mengisi waktu habis sholat subuh ini adalah silaturahim. Jadi kenapa dulu Pak orang tua kita itu punya rumah yang sangat berdekatan dengan anak cucunya, bahkan juga besannya. Kan pernah kita temukan ada satu kampung yang masih saudaraan semua, masih karib kerabat. Itu diantara tujuannya adalah memudahkan kita untuk bersilaturahim. Pulang habis sholat subuh, kita main ke rumah tetangga kita main ke rumah mantu kita main ke cucu kita main ke sanak famili kita. Silaturahim. Kalau kita bahas silaturahim ini panjang sekali keutamaannya. Dan yang keempat adalah thalabur rizq. Di antara yang ditekankan untuk mengisi waktu habis sholat subuh itu adalah mencari rezeki, thalabul maisha. Maka Nabi memotivasi kita sekali untuk mencari rezeki di pagi hari. Bahkan dianggap seperti apa? Jihad di jalan Allah. Dalam hadis yang cukup panjang tuh Rasulullah menceritakan, riwayat Imam At-Tabrani, man kharaja yas'a fi abahi syaikhin kabirain fa fi sabilillah. Siapa yang keluar di pagi hari untuk mencari rezeki, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia, kedua orang tuanya yang sudah tidak produktif lagi, yang udah nggak bisa menghasilkan uang lagi, dia bekerja untuk mensubsidi, untuk menghidupi kedua orang tuanya. Apa kata Rasulullah? Fa fi sabilillah. Maka kerjanya dianggap berjuang di jalan Allah. Dan siapa yang bekerja tujuannya untuk memenuhi kebutuhan
istrinya dan anak-anaknya, fa fi sabilillah, maka juga dia dianggap berjuang di jalan Allah. Maka kalau kita sudah bekerja dan menghasilkan, jangan hitung-hitungan Pak buat orang tua kita, buat istri dan anak-anak kita. Jangan-jangan Allah ngasih rezeki yang berlimpah kepada kita bukan yang melihat kita loh Pak sebagai pencari rezekinya, bukan yang melihat kita sebagai kepala rumah tangganya, tapi di balik kita ada orang tua yang selalu mendoakan, ada istri dan anak-anak kita yang selalu mendoakan. Maka ketika rezeki Allah berikan, penuhi yang menjadi kebutuhan mereka. Dan siapa yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya sehingga terhindar dari mengharap belas kasih orang lain dan meminta-minta, fa fi sabilillah, maka juga dia dianggap berjuang di jalan Allah. Jadi kalau anak muda udah kerja, pantang untuk menyusahkan orang tua, pantang untuk membuat repot orang lain. Saya sudah bekerja, saya harus bisa menjadi solusi di tengah-tengah keluarga saya. Saya nggak pengen lagi ngerepotin dan nyusahin keluarga saya. Begitu prinsip anak muda kalau sudah bisa menghasilkan, ya, apalagi sampai menjadi peminta-minta. Nah, di kalimat terakhir ini hadirin yang harus kita perhatikan, man kharaja yas'a tafakhuran wa takathuran fa fi sabilit taghut. Tapi siapa yang kerjanya niatnya buat bangga-banggaan, wa takathuran, buat numpuk-numpuk harta, sehingga penghasilannya nggak pengen dibagi kepada orang tuanya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada karib kerabatnya, kepada anak yatim, kepada para janda dan lain sebagainya. Fa fi sabilit taghut, dia bukan di jalan Allah tetapi di jalannya setan. Ya. Jadi lihat Pak, kita udah mengalokasikan belum penghasilan kita itu untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita dan orang-orang yang berkebutuhan. Disitulah bedanya orang yang bekerja ya sebagai mujahid Allah dengan bekerja sebagai ajakan nafsunya. Maka luruskan niat kita bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan kita dan juga orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Paham sampai sini hadirin? Ya, karena paham kita tutup dengan doa. Tadi kan doanya berkah tuh Ustaz. Apa kira-kira berkah? Seringkali kata berkah ini kata yang familiar dengan kita dan kita sering menyebut-nyebutnya. Alhamdulillah Ustaz, warung saya berkah. Saya mendirikan warung ini setahun yang lalu, tapi sekarang Ustaz udah nambah jadi 3 warung, Masya Allah. Tapi orangnya nggak pernah kita ketemuin di masjid. Orangnya nggak pernah kita ketemuin. Kalau kita kasih proposal untuk pembangunan masjid, boro-boro tuh balik lagi proposal. Apa itu yang dinamakan berkah? Alhamdulillah Ustaz, saya rasanya berkah banget. Karir saya melesat dengan waktu singkat, ya, tetapi nggak pernah kelihatan batang hidungnya di masjid. Nggak pernah kita kedengeran uangnya nyantol di anak-anak yatim. Apa itu yang namanya berkah? Dan ini yang ingin kita pahamin. Ada 3 unsur makna berkah hadirin. Ya, yang pertama adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi kalau kita pengen tahu nih, pengen nilai, kira-kira harta saya sudah berkah belum ya? Keluarga saya sudah berkah belum ya? Jabatan yang dititipkan oleh Allah ini udah berkah belum? Nah lihat, ada gak peningkatan kebaikannya? Kalau ada peningkatan kebaikan yang berarti, boleh kita nilai dan klaim apapun yang Allah berikan menjadi sebuah keberkahan. Bertambah baik hubungannya dengan Allah, bertambah baik hubungannya dengan istri, dengan mertua, dengan sanak famili, bertambah baik hubungannya dengan atasannya, bertambah baik hubungannya dengan bawahannya. Ya, maka itu namanya berkah. Jangan sampai bertambah penghasilan kita, bertambah kesibukan kita, tetapi tidak bertambah baik ya kualitas hubungan kita kepada Allah dan kepada sesama. Kan ada orang Pak ya, ketika lagi susah, Masya Allah, santunnya luar biasa, sopannya luar biasa,
Begitu udah mulai jadi OKB, apa OKB? Masya Allah, udah mulai ngedongak jalannya, ya, gara-gara uang, gara-gara jabatan. Kalau kita berubah gara-gara hal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah itu jabatan, apakah itu harta dan lain sebagainya, maka itu belum dinamakan berkah. Apalagi hadirin, ya, pemberian yang berharga yang Allah berikan kepada kita itu bukannya harta sebenarnya. Kata Rasulullah, Allah kalau mau ngasih dunia hadirin, itu bisa diberikan kepada hambanya liman yuhib waliman la yuhib, kepada hamba yang dicintai dan yang tidak dicintainya. Allah pernah memberikan dunia berupa kekayaan kepada Qarun. Kenal Qarun, Pak? Halo? Kenal ya? Teman lama, Masya Allah. Qarun ini dulu orang miskin, orang susah dia. Dapat ilmu nguping dari Nabi Musa. Jadi sebuah riwayat menjelaskan Nabi Musa diajarin sama Allah cara merubah pasir menjadi emas, Pak. Masya Allah. Jadi semacam ilmu apa kalau sekarang ya? Ilmu kimiawi kali, yang memberikan racikan-racikan tertentu. Kalau obat kan apoteker atau Pak ya. Ini kalau butiran pasir dirubah menjadi emas. Wah, ini. Apalagi di Arab sana yang terbanyak adalah pasir. Nah, ketahuan Pak, kedengaran sama Qarun praktekin, ternyata benar dan berhasil, dia pun jadi orang kaya. Ketika ditanya sama orang-orang, bagaimana kau bisa kaya raya seperti ini ya Qarun? Innama utituhu min ilmin indi. Saya bisa kaya seperti ini karena memang kerja keras saya, karena memang ilmu saya. Saya kaya bukan karena keturunan, saya kaya bukan karena warisan, tapi saya kaya karena memang saya hebat. Sombong nggak Qarun? Belagu nggak Pak? Saking kayanya, sedikit pun nggak pernah memberikan perhatian dan bantuan kepada orang-orang yang susah. Qarun lupa, ya, Qarun nggak sadar bahwa harta yang diberikan itu merupakan ujian, sekaligus ujian dari Allah. Allah pun marah dan murka sehingga Qarun pun ditenggelamkan di bumi beserta harta kekayaannya. Maka belum lama di Kerawang, Pak, ada orang lagi nyangkul sawah. Begitu cangkulnya mentok, diangkat tuh benda yang menghalangi cangkulnya, dia bilang apa? Oi, gue nemu harta karun gitu. Harta karun terpendam di Arab ternyata ditemuin juga di Kerawang. Artinya apa? Segala sesuatu atau harta yang kita temukan di perut bumi sering kita nisbatkan kepada Karun, harta karun itu. Ya, tapi lagi-lagi Pak, Qarun bukan orang yang diberkahi. Allah juga pernah memberikan dunia berupa kekuasaan kepada hambanya yang dibenci, seperti Fir'aun. Fir'aun ini sebuah riwayat menjelaskan orangnya gagah, tegas, ya, badannya juga kekar dan steril, sehingga dikatakan Qarun ini nggak pernah sakit Pak sepanjang hayatnya. Maka kalau ada bapak atau ibu yang sampai saat ini nggak pernah sakit, hati-hati, jangan-jangan ada garis keturunan dengan Fir'aun. Kalau kita sering sakit, alhamdulillah, berarti kita keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun juga pernah sakit. Tapi hadirin, ketika Allah ingin memberikan iman dan agama, maka Allah pastikan hanya diberikan kepada hamba yang dicintainya. Sekali lagi hadirin, ketika Allah ingin memberikan iman dan agama, Allah akan berikan kepada hamba yang dicintainya. Tapi kalau Allah berikan dunia, itu bisa dikasih kepada hamba yang dicintai dan yang tidak dicintainya. Maka jangan berbesar hati kalau kita dikasih dunia sama Allah, tapi berbahagialah dan rawatlah pemberian Allah berupa iman dan agama. Ini nikmat yang kayak gini, kumpul bareng-bareng dengerin ilmu, kumpul bareng-bareng beribadah, sholat, ini nikmat banget Pak. Tapi nggak semua orang bisa merasakan bahwa ini nikmat yang
dahsyat, melebihi menang tender gitu, melebihi menang proyek, melebihi dapat duit segepok. Padahal ini nikmat luar biasa. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Allah tidur. Sampaikanlah ya Muhammad kepada umatmu, hendaklah mereka berbahagia dengan karunia dan rahmat Allah. Karena karunia dan rahmat Allah itu lebih baik dari segala hal yang mereka kumpulkan. Apa yang sering kita kumpulkan dari kehidupan ini, hadirin? Ada yang senang ngumpulin harta, ada yang senang ngumpulin jabatan, ada yang senang ngumpulin perempuan, ada. Apa aja dikumpulin dari urusan dunia ini. Apa yang kita kumpulkan dari kehidupan ini, hadirin, itu kalah semuanya dengan yang namanya karunia dan rahmat Allah. Apa karunia dan rahmat Allah? Bimbingan dari Allah, tuntunan dari Allah untuk kita taat kepadanya, untuk melakukan kebaikannya. Itu Pak, karunia dan rahmat Allah. Kayak begini nih, salat subuh berjamaah, duduk manis dengerin pengajian, ini merupakan fadlu wa rahmah, karunia dan rahmat Allah. Enggak semua orang yang menjiwai yang kayak begini lebih baik dari segala hal yang kita kumpulkan tersebut. Nah, ini makna pertama tadi apa? Ziyadatul khair. Jadi lihat Pak, koreksi diri kita. Jabatan saya sudah diberkahi belum ya? Keluarga saya sudah diberkahi belum ya? Lihat, ada gak peningkatan kualitas kebaikan kita ya kepada Allah dan juga kepada sesama. Yang kedua, makna berkah itu adalah nafi'un lil ghair. Harus memberikan manfaat kepada yang lainnya. Jangan sampai segala nikmat yang Allah berikan kepada kita manfaatnya cuma sebatas buat diri kita saja, tidak lintas generasi, tidak lintas agama, tidak lintas apalagi, pokoknya semuanya. Semakin besar kita memberikan manfaat buat yang lain, maka disitulah nilai keberkahan kita. Maka ada hadis yang kita udah paham dan hafal itu, khairun nas anfa'uhum linna. Sebaik-sebaik manusia, kata Rasulullah, adalah yang paling banyak memberikan kontribusi dan manfaatnya kepada yang lainnya. Ketika sedang menjabat, jabatannya benar-benar bermanfaat buat rakyat, bukan buat dirinya. Dia berikan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Dia membuat satu peraturan-peraturan yang benar-benar mendukung kesejahteraan rakyat. Berarti jabatannya bermanfaat. Ada juga orang yang mempunyai jabatan, manfaatnya buat dirinya saja. Makin kaya, makin pelit, makin apa lagi, macam-macam ya. Jadi kalau manfaatnya cuma sebatas kita, belum berkah namanya. Kayak Korun tuh tadi, ya manfaatnya buat dirinya doangan, sama sekali tidak memberikan manfaat buat yang lainnya. Maka jangan pernah kita membatasi manfaat yang Allah berikan kepada kita saja, luaskan manfaat itu kepada yang lainnya. Nah, yang ketiga, hadirin, makna berkah itu adalah wujudul itminan was sa'adah, adanya ketentraman, kebahagiaan dan kenyamanan dalam batin kita. Ini yang mahal Pak, yang gak bisa dibeli dengan dolar, gak bisa dibeli dengan real kita, gak bisa dibeli dengan rupiah kita. Ini merupakan pemberian dari Allah. Maka mohon maaf, tidak sedikit dari orang yang populer dan memiliki jabatan dan juga kekayaan, tetapi batinnya gelisah. Buat tidur saja enggak nyenyak, buat tidur saja harus minum pil tidur. Ada gak jamaah di situ yang kayak begini? Enggak ada. Alhamdulillah, kita mah dengar pengajian aja bisa tidur. Alhamdulillah, gampang bener kita mah tidur. Ada orang-orang yang susah Pak, buat tidur aja harus mengkonsumsi pil tidur itu. Ya,
Jadi wujudul itminan was sa'adah, timbulnya akan Allah berikan ketenangan, kebahagiaan dan kenyamanan dalam batinnya. Istri saya kemarin cerita, ada informasi terbaru bang. Apaan? Ada mantan jaksa katanya terjangkit penyakit stres dan sampai masuk ke rumah sakit jiwa. Bagaimana bisa seorang jaksa yang memiliki intelektualitas dan wawasan di atas orang rata-rata kok malah gila ketika dia sukses dengan jabatan kejaksaannya itu? Ya mungkin punya harta, ya mungkin punya fasilitas lain dan sebagainya, kawin lagi pak rupanya. Ini kan ujian laki-laki begitu ya, kalau udah banyak duit dikit aja deh mulai ngelirik-ngelirik deh. Nah, jaksa itu juga begitu tuh pak, kejeblos dengan perempuan yang kedua, habis dipelorotin pak sampai dia jatuh miskin semuanya. Akhirnya dia stres dan masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Intinya karena sang jaksa tidak diberkahi oleh Allah. Dia tidak merasakan kebahagiaan, kenyamanan dan keberkahan dari segala hal yang sudah Allah berikan. Maka Masya Allah nih hadirin, mudah-mudahan orang-orang yang diberikan kenyamanan dan keberkahan ya dari segala hal yang Allah berikan. Nah itu 3 makna. Kalau kita akan menilai sesuatu yang diberikan oleh Allah sudah berkah atau belum. Ya, saya agak ngantuk-ngantuk, kenapa Pak ya? Saya tadi sore juga ada acara ngisi taklim juga, selesai jam 11-an lah, tidur setengah 12 gitu. Bangun-bangun setengah 3 Pak, karena lumayan jauh kan dari Cikidi nih. Ya, untung ada teman saya temenin. Sampai mana tadi? Nah, itu makna berkah. Kemudian ada dalam Islam itu disebut dengan waktu berkah, sesuatu yang berkah, orang berkah, apa lagi? Tempat berkah. Ada 4 tuh. Orang berkah, sesuatu yang berkah, waktu berkah, dan tempat yang berkah. Perlu kita kaji gak ada satu-satu? Halo? Kalau kita kaji sampai maghrib nih Pak. Kita ambil satu saja ya, orang berkah. Mudah-mudahan kita menjadi orang berkah. Apa ayat yang akan kita bahas? Surat Maryam ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Allah. Ini ayat kalimatnya Nabi Isa alaihissalam. Aku dijadikan orang berkah di mana saja aku berada. Pengen gak Pak jadi orang berkah di mana saja kita berada? Jadi orang berkah apapun status sosial kita, apapun profesi kita. Jadi pejabat yang diberkahi, ketika usai dari jabatan menjadi orang biasa, menjadi orang yang diberkahi. Jadi orang tua yang diberkahi, jadi mantu yang diberkahi. Tinggal di Bekasi diberkahi, pindah lagi ke Kalimantan nanti jadi orang yang diberkahi. Dimanapun dan kapanpun, apapun pekerjaan kita menjadi orang yang diberkahi. Salah satu ciri keberkahannya Nabi Isa apa Pak? Beliau diberikan keahlian bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit kala itu. Memang jadi mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi akan sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakatnya. Kala itu memang dunia pengobatan lagi tren gitu ya di masa Nabi Isa. Ya. Tabib-tabib itu banyak. Nah, tampillah Nabi Isa yang melebihi kemahirannya para tabib yang cuman disentuh saja hilang tuh penyakit dengan izin Allah. Yang paling topnya lagi, Nabi Isa sampai bisa menghidupkan orang yang sudah divonis mati ya dengan izin Allah. Nah itu orang yang berkah versinya Nabi Isa.
Di Bekasi ada orang yang bisa nyembuhin. Berarti keturunan Nabi Isa tuh. Ya ditiup langsung hilang kelengernya, disentuh langsung baik. Nah itu salah satu ciri Aku dijadikan orang yang diberkahi di mana saja aku berada dengan 4 hal. Wa awsani bizakati was salati madumtu hayya. Yang pertama, aku dipesankan oleh Subhanahu wa taala agar hidupku selalu berkah dengan senantiasa menjaga salat. Wa awsani bis salati wa zakat. Salat dulu ya. Salat, Pak. Ini rahasia keberkahan. Sebab salat itu adalah menjaga hubungan baik kita dengan Allah. Kita aja dalam kehidupan sehari-hari kalau punya teman, punya saudara orang baik, nggak pengen kita putus hubungan dengan orang tersebut. Betul nggak? Bapak punya teman baik banget, apalagi kalau nggak punya duit, dia tahu aja tuh melihat wajah kita. Dia tampang lagi nggak punya duit nih pegang, pasti buka 5 lembar, yang warna merah 0-nya 5 lagi Pak, nyengir kita. Selalu ada untuk kita di saat lagi susah, dan ketika dia butuh apa-apa dengan kita, kita pun akan siap hadir. Dia ingin membalas kebaikannya. Karena Islam mengajarin kita, Pak, la yaskurullah man lam yaskurin nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Ya. Maka kepada makhluk Allah yang baik saja kita jaga hubungannya, ada yang maha baik Pak dengan kita, dialah Allah. Sehingga hubungan baik ini harus kita jaga melalui ibadah sholat. Ibadah sholat ini adalah ibadah vertikal, ibadah komunikatif antara kita dengan Allah. Maka kata Rasulullah, ketika seseorang sedang sholat membaca Al-Fatihah, itu dibagi 2 Pak, satu buat Allah, satu buat hambanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa kata Allah? Hambaku memujiku. Itu ada dialog. Maka Harun Ar-Rasyid seringkali ditemukan oleh para sahabat kalau lagi baca Al-Fatihah dalam sholatnya itu agak ngasih jeda cukup lama setiap ayat-ayatnya. Kenapa kau lakukan itu wahai Harun? Kata beliau apa? Aku ingin mendengar dan merasakan dialog dan jawaban dari Tuhan. Hadisnya sahih itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Allah bilang lagi, hambaku mengagungkanku dan memuliakanku. Maliki yaumiddin. Allah yang maha menguasai ya alam semesta, dan dialah yang paling berhak memberikan balasan. Ini pujian semua buat Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, nah ini bagian untuk hambaku. Wali abdi masa'al, untuk hambaku akan aku berikan apa yang dia minta. Apa yang layak dan pantas untuk kita minta kepada Allah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Minta hidayah Pak, ya kepada Allah. Hidayah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu kayak gimana sih? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok nggak amin Pak? Jalan yang lurus itu bagaimana? Jalan yang kau telah berikan nikmat ya Allah. Apakah nikmat itu dimaksud punya rumah yang mewah, kendaraan yang mahal, atau jabatan yang tinggi? Bukan ternyata Pak. Lagi-lagi nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah jalan yang lurus, bukan jalannya ghairul maghdub. Maghdub itu orang yang dibenci. Maghdub itu adalah orang yang tahu kebenaran tetapi diselewengin Pak kebenarannya. Orang yang tahu ini benar tetapi ditutupin kebenarannya, itu maghdub namanya. Kalau dolin, orang yang sama sekali tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, maka diterjemahkannya sebagai orang yang sesat itu. Ya, jadi sholat. Pokoknya jaga hubungan baik kita dengan Allah melalui ibadah sholat, hidup kita akan berkah Pak. Ya, jadi kalau kita ingin mulai memperbaiki hidup kita dari mana? Mulailah dari sholat.
Kalau salat kita udah cakep, salat kita udah bagus, dilakukan di awal waktu, dilakukan secara berjamaah, apalagi dilakukan dengan penuh kekhusyuan. Wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya wal. Ketika salat kita lakukan dengan terus menerus dan khusyuk, Pak, buahnya terlihat, ya, bisa mencegah kita dari melakukan perbuatan keji dan mungkar. Maka amalan yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah adalah salatnya. Kalau salatnya udah cakep, Pak, yang lainnya nanti tinggal dilirik sedikit aja sama Allah. Kalau salatnya udah cakep, maka jaga salat kita, pesenin sama anak-anak kita. Maka Rasulullah ngajarin umur 7 tahun sudah dilatih untuk salat. 10 tahun kalau enggak salat boleh dikasih pelajaran, dikasih hukuman. Nah, kalau kau enggak salat maghrib berjamaah di masjid, ya, besok jajan kamu dikurangin. Jadi hukumannya jangan berat. Jangan sampai anak umur 10 tahun enggak salat kita gebugin kayak gebugin maling gitu. Kasih pelajaran seukuran dengan kemampuan, ya, dan kondisi anak kita. Jangan sampai melukai. Salat, maka cari istri juga yang memang salatnya terjaga, Pak. Cari mantu juga harus yang salatnya juga terjaga. Kalau salatnya baik, semuanya insya Allah akan terjaga dengan baik. Yang kedua apa? Wa ausani bis sholati waz zakah. Kalau kita ingin diberkahi, hadirin, jaga semangat berbagi kita dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah. Ada banyak manfaat yang Allah akan berikan manakala kita gemar berbagi, hadirin. Allah bilang apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan pasti ganti. Bandal ladzi yuqridullahu qardan hasana fayudha'ifa lahu ad'afan katsira. Siapa yang mau meminjamkan pinjaman kepada Allah, Masya Allah, ini menarik, Pak. Allah mengkategorikan orang yang bersedekah, berzakat, berinfak itu dianggap sebagai pinjaman loh. Kalau pinjaman bakalan balik gak tuh, Pak? Balik. Kita aja sesama temen nih, kalau ada teman lagi butuh pengen pinjam, kita nggak nahan-nahan, Pak. Apalagi dia orangnya amanah, minjem 1 bulan balikin benar-benar sebulan, ya, kita kasih. Ini Allah membahasakannya dengan pinjaman, Pak. Masihkah kita takut dengan janji Allah, dengan janji tetangga kita saja yang minjem duit mau dibalikin? Allah berjanji akan diganti berkali-kali lipat. Kita akan temukan pinjaman kita nanti balikannya di hari akhirat. Bangun masjid itu dianggap pinjaman sama Allah. Nanti, Pak, berkali lipat pahalanya kita akan dapetin di akhirat. Tuh, saking Allah ingin memotivasi hambanya untuk berbagi, ya, kebaikan kepada sesama, sampai-sampai diistilahkan dengan pinjaman. Kalau sampai dengan kata pinjaman juga kita masih pelit, sungguh terlalu. Kata Rasulullah, as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasyarr. Sedekah yang kita lakukan, hadirin, apapun bentuknya, bisa berupa zakat, bisa berupa hibah, bisa berupa wakaf, ya, itu bisa menutup 70 pintu keburukan. Masya Allah. Keburukan apa yang kita takut menimpa kita, Pak? Takut di PHK, takut rumah kita kebakaran, takut istri kita yang cantik diserobot orang, ya, takut apalagi harta benda kita dibondol orang. Sebutkan berbagai macam, ya, kejahatan atau keburukan yang takut menimpa kita. Ternyata itu semua bisa dicegah dengan semangat berbagi. Nah, ini berarti tanda apa nih? Syuruk. Tadi dibilangnya udah sampai syuruk, ya. Gimana, Pak? Lanjut apa lanjut? Lanjut sedikit saja. Dituntasin. Baik, wa usani bis sholati waz zakati madumtu haya. Ini zakat, Pak. Kalau kita pengen jadi orang berkah. Yang ketiga, wa barram biwalidati, ya, berbakti kepada kedua orang tua kita. Ini sumber keberkahan kita, Pak.
Jangan kita sia-siakan kalau kita masih punya kedua orang tua kita. Tidak ada makhluk Allah yang menjadi wakilnya Allah, yang menunjukkan ridhonya dan murkanya kepada kita kecuali orang tua kita. Apa kata Rasulullah? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridho kedua orang tua kita, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Kita kan nggak tahu nih Pak, Allah lagi ridho dengan kita atau tidak. Maka lihatlah orang tua kita Pak. Kalau orang tua kita udah senang, udah bahagia dengan kita, itu isyarat tuh kalau Allah ridho dan senang dengan kita. Tapi kalau orang tua kita gedek, tahu gedek Pak, orang Betawi, empat ngelihat kita, nggak senang dengan kita, jangan-jangan juga itu isyarat yang harus kita waspadai. Allah sedang tidak suka dengan kita. Bahagiakan orang tua kita, ada masanya nanti kita dibahagiakan. Perlakukan orang tua kita bak seorang ratu dan raja, ada masanya jangan-jangan kita diangkat menjadi seorang ratu dan raja. Jadikan dia sumber keberkahan kita. Jadikan kesusah payaan kita untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Insya Allah berkah Pak. Ini testimoni untuk ini banyak sekali, kalau kita bicarakan lebih panjang lagi. Terakhir hadirin, wa barram bi walati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Kalau pengen hidupnya berkah, jangan belagu, jangan sombong. Sombong itu apa sih Ustaz? Yang senang pakai pakaian bagus, mobil mewah, rumah megah? Enggak. Kata Rasulullah, dua saja ciri orang yang sombong. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Merasa profesor, merasa doktor, sehingga apa yang ditetapkan kebenaran melalui Al-Quran dianggap nggak benar, udah nggak relevan lagi. Merasa pintar, banyak ilmu, luas wawasan, kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah dianggap udah tidak otentik lagi, dianggap sudah tidak sesuai lagi zaman sekarang. Jangan pakai tuntunan Rasulullah. Itu orang yang sombong, menolak kebenaran Allah, menolak kebenaran Rasulullah, dan juga menolak kebenaran yang sudah menjadi kesepakatan dan norma kita. Itu namanya orang sombong. Yang kedua, batarul wa qamtun nas, meremehkan orang lain. Ya, saya mau disamain sama si Anu, dia aja SD kagak lulus, melawan saya yang profesor. Ini namanya qamtun nas, meremehkan orang lain. Ngelihat orang lain sekelingkingnya, melihat dirinya dengan jempol. Ya, maka kalau ini terjadi, itulah sebenarnya orang yang sombong. Maka orang yang sombong bukan ingin yang berpenampilan baik, ya semuanya branded, ya tidak. Selama itu dilakukan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, tidak termasuk sombong. Beberapa para sahabat yang saudagar pakaiannya mahal-mahal Pak, ya disesuaikan dengan penghasilan mereka. Cukup ya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada kita langsung pulang. Oh, udah ada bentuk tangan. Belum selesai udah ada. Iya, masya Allah. Ilmunya berkah Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Pak. Namanya siapa Pak? Nama dan alamatnya? PPNP 5 Rosri 14 EA 291. Masya Allah. Nomor HP-nya Pak? 012 70 35 3566. Masya Allah. Baik, silakan Pak Haji. Pak Ustaz, mau tanya sedikit aja. Apa sih ciri-ciri atau indikator orang yang hidupnya itu dalam keberkahan, tidak keberkahan? Itu satu. Yang kedua, di luar tema. Sekarang fenomenanya ini kan lagi rame-ramenya Pilpres. Apakah kita itu berdosa termasuk gibah atau fitnah kalau kita membicarakan aib orang yang tidak langsung? Misalnya tokoh atau siapa-siapa kita diskusi, pulang dari masjid, mau ke masjid, kalau bicara ngomongin orang yang tersebut, itu sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Apakah ngobrolin, apakah kita gimana? Masya Allah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Telak banget nih pertanyaan. Ya, indikasi untuk menilai kita berkah atau tidak, itu saja tadi, 3 hal itu. Lihat udah ada peningkatan kebaikannya belum? Ya, yang kedua memberikan manfaat gak buat yang lain, dan yang ketiga
tenang nggak batinnya? Ya tentram, nyaman. Kalau 3 hal itu sudah Bapak miliki, maka Bapak syukuri, ya Allah, berarti jabatan saya sudah berkah, ilmu saya sudah berkah, ya harta yang Allah berikan berkah. Tapi kalau 3 hal itu tidak ada, ya diperbaiki. Mudah-mudahan 3 unsur makna itu ada pada kita semuanya. Itu yang pertama Pak ya. Lihat indikatornya dari situ aja udah cukup. Kemudian apakah kita termasuk melakukan ghibah? Ghibah itu kan dosa besar yang tidak boleh kita anggap sepele. Ini dosa lisan. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap lapat yang keluar dari lisan kita melainkan akan dipantau selalu dan siap dicatat dengan raqibun atid, malaikat yang selalu bersama kita itu. Ya kalau itu kita pahamin, maka kita tidak akan sembarangan mengeluarkan kata-kata atau melakukan ghibah. Tapi ada ghibah Pak yang dibolehkan oleh Imam Nawawi. Ya di antaranya beliau menyebutkan ada 6 hal yang dibolehkan. Mudah-mudahan saya masih ingat. Yang pertama adalah at-tazallum, dalam adanya tindak kezoliman. Kalau kita merasa dizolimi atau ada tindak kezoliman yang dilakukan oleh orang lain, itu jangan diam, kita harus ngomong. Nah itu tidak ghibah. Ya, umpamanya Pak kemarin ditagih sama Pak Anu ya ke rumah, iya pasti mau minjem duit. Iya bener Pak, wah jangan deh, udah banyak korbannya gitu. Ini kan kezoliman. Kita lagi nggak ngomongin orang, tetapi karena ada kezoliman yang dilakukannya. Yang kedua al-istifta, dalam rangka minta fatwa, itu boleh kita terus terang berbicara kejelekan orang lain. Contohnya Imam Nawawi bilang di zaman Nabi itu ada seorang wanita, seorang istri, ada ibu-ibu gak? Banyak sini. Oh banyak ya. Namanya Hindun, punya suami yang dianggapnya pelit. Ya Rasul, suami saya ini pelit. Kalau ngasih nafkah nggak cukup buat saya sama anak-anak saya. Ini ngomongin kejelekan suami bukan? Ngomongin. Tapi ngomonginnya tepat sama orang ahlinya, ngomong kepada Rasulullah, kepada ulama. Maka Bu, kalau lagi ada masalah dengan suami, jangan curhat ke suami tetangga ya. Yang ada bukan menyelesaikan masalah, nambah masalah. Maka curhatnya kepada Ustadz Mukhlis, kepada Pak Sakarudin. Yang pilih tepat yang orang. Nah, kalau memang kondisinya seperti ya Rasulullah, halal gak duit yang saya ambil? Karena kadang-kadang kalau suami saya lagi tidur, saya lihat tuh jaketnya, barangkali ada yang warna merah yang 0,5 ketinggalan gitu, atau lagi tebel, saya ambil 5 lembar, orang ada 15 lembar ya Rasul gitu, kira-kira begitu ya. Kata Rasulullah, kalau memang kondisinya seperti itu, khudhi ma yakfiki waladaki, silakan kau ambil yang mencukupi untukmu dan juga anak-anakmu. Nah ini Bu, cara baru Bu. Kalau ibu merasa punya suami yang hitung-hitungan dan pelit, ambil aja kayak begitu tuh Bu. Tapi kalau suaminya udah terus terang, semuanya dikasih sama ibu, jangan lagi nguntilin apa yang tidak diketahui oleh suami. Ini kan ngomongin kejelekan suami nih. Tapi boleh dalam rangka istifta, minta fatwa. Kemudian apa lagi yang dibolehkan? Tahdzirun binasyar, ya, dalam rangka ultimatum dari sebuah keburukan dan kejahatan. Imam Nawawi mencontohkan dulu di zaman Nabi ada seorang wanita yang lagi bingung menentukan pilihan lamarannya. Ya Rasul, saya bingung nih, ada 2 laki-laki melamar saya, yang satu namanya Muawiyah, yang satu namanya Abu Umamah. Apa kata Rasulullah? Kalau Muawiyah itu orangnya ringan tangan. Tahu ringan tangan Pak? Enteng gitu. Saking entengnya suka kelpak gitu kan. Ini Rasulullah lagi ngomongin orang nggak nih? Kelihatannya ngomongin kan, tetapi sebenarnya Rasulullah lagi memberikan ultimatum. Ini loh resikonya, kalau engkau nanti kawin sama Muawiyah, udah siap belum? Gampang ditampar kamu, kurang lebih begitu ya. Kalau Abu Umamah sekalipun gagah dan ganteng, orangnya miskin, kamu siap tinggal bareng sama orang nggak punya duit? Kamu siap tinggal bareng sama orang susah? Kurang lebih begitu tuh.
Jadi kita nanti sebagai orang tua boleh Pak memberikan tahzir kepada anak putri kita. Ya Neng, gua tahu gimana kecilnya tuh orang, gua tahu juga gimana keluarganya. Kalau bisa jangan sama dia deh, sama yang lain. Itu bukan lagi ngomongin, tetapi dalam rangka tahdzirun minasyar. Udah yang keberapa tuh? Udah gak kehitung ya? Baru ketiga ya. Terus apalagi contohnya yang tidak termasuk gibah? Ya makanya di dalam Al-Quran ngomongin Fir'aun, ngomongin Korun, itu dalam rangka tahdzir menasyar, bukan lagi ngomongin orang. Itu gibah yang dibolehkan. Kemudian apalagi yang termasuk dibolehkan? Nah kasusnya juga ini dalam pemilu ya. Nah, kita tahu ada sisi positif dan negatif dari para caleg kita umpamanya atau calon presiden kita. Insya Allah dalam diskusi itu kita tidak kategori gibah. Maka yang dilihat ya bukan kepribadiannya ya. Yang kita lihat adalah kinerjanya dan prestasinya. Gibah itu apa sih? Dzikroka akhoka bima yaqra. Menyebutkan dan menceritakan saudara kita dengan sesuatu yang kalau dia dengar Pak marah, nggak suka dengan kita. Ya, kalau dia nggak ada di hadapan kita, itu namanya gibah. Kalau dia ada di hadapan kita ngomongin jelek, itu sama juga dengan memfitnah. Ya Rasul, tapi kan apa yang kita omongin ini benar-benar ada pada dirinya. Apa kata Rasulullah? Faqad tabta. Itulah namanya gibah. Kita sering bilang juga kan, kita sih lagi nggak ngomongin orang nih ya, cuman emang begitu apa adanya. Ya emang itu gibah Pak, apa adanya itu. Ya. Suka beralibi dengan kata-kata kita lagi nggak ngomongin orang, cuman gua lagi ceritain apa adanya nih gitu. Itulah gibah. Dan ketika engkau ngomongin sesuatu yang tidak ada padanya, faqad bahatta, maka sungguh engkau telah memfitnah dan menuduhnya. Yang berikutnya yang tidak kategori gibah adalah at-ta'rif, ya, dalam rangka identifikasi dan pengenalan. Ya, contohnya Pak numpang tanya, rumahnya Pak Haji Saparudin di mana ya? Oh, Pak Saparudin di sini ada 3 Pak. Saparudin yang mana ya? Saparudin yang pice, ini ngomongin Pak Saparudin yang pendek, apa yang botak? Ini bukan lagi ngejelekin orang, tapi minta penjelasan. Mungkin yang botak kali Pak. Oh, kalau yang botak di sini rumahnya, itu bukan lagi ngomongin orang. Tapi kalau kita nyela dengan kata-kata itu, orang pasti marah. Nah itu yang coba dilihat. Kalau masih masuk dalam rangka itu, maka tidak disebut gibah. Ya, cukup. Udah 1 orang aja, bisa sampai zuhur nanti. 1 orang juga di mana-mana. Oh iya, 1 orang udah mewakili semuanya.